Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Cahyani, mahasiswa IAIN Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 12402183076. Di sini saya akan memaparkan mengenai kegiatan saya selama praktik pengalaman lapangan, yaitu di lembaga UMKM Krupuk Rambak Cap Semar milik Ibu Istiqomah di Desa Ngadisuko, Murinan, Trenggalek. Praktik pengalaman lapangan kali ini membahas mengenai lembaga yang mendukung perekonomian di desa. Karena adanya COVID-19, praktik pengalaman lapangan diadakan di daerah masing-masing. Maka dari itu, saya mengambil praktik pengalaman lapangan di Desa Ngadisuko. Kemajuan dan perekonomian Desa Ngadisuko didukung oleh pertanian, perdagangan, dan usaha yang beraktivitas pada wirausahawan. Desa merupakan pendorong bagi perekonomian negara. Dengan perekonomian desa, proses usaha dapat berkembang dan terwujud dengan pesat. Salah satu perekonomian yang mendukung di Desa Ngadisuko yaitu adalah UMKM Krupuk Rambak Cap Semar milik Ibu Istiqomah yang berada di Desa Ngadisuko, Murinan, Trenggalek. Krupuk Rambak Cap Semar milik Ibu Istiqomah ini berdiri sejak tahun 2014 sampai sekarang. Olahan krupuk rambak cap semar merupakan usaha yang bergelut pada bidang makanan. Pada produksi olahan krupuk rambak ini, yang pertama yaitu adalah dengan pencampuran bahan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu antara lain adalah tepung, garam, dan bahan-bahan dapur lainnya. Dalam pencampuran bahannya, Ibu Istiqomah menggunakan alat atau lebih spesifiknya menggunakan mixer besar agar dalam proses pencampurannya lebih efisien dan efektif. Pada proses yang kedua yaitu adalah memasak. Proses pemasakan kerupuk rambak cap semar ditempatkan pada loyang-loyang dan dimasak di atas air yang mendidih. Setelah dimasak, proses selanjutnya yaitu adalah kerupuk rambak yang sudah jadi akan ditempatkan pada tempat penjemuran dan akan dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari atau lebih. Setelah dirasa cukup kering, proses selanjutnya yaitu adalah pengepakan kerupuk rambak. Setelah kerupuk rambak siap, maka proses selanjutnya yaitu adalah pendistribusian kerupuk rambak kepada seluruh masyarakat. Pada praktik pengalaman lapangan kali ini, melihat kondisi lembaga praktik pengalaman lapangan dan melihat kondisi pada saat ini, saya mengambil judul laporan yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap permintaan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah kerupuk rambak cap semar di Desa Ngadisuko. Untuk lebih mengetahui mengenai kerupuk rambak, silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam, nama saya Ibu Istiqomah. Untuk usaha kerupuk rambak tersendiri sudah berdiri berapa lama Ibu? Kalau boleh tahu sudah berdiri sejak tahun berapa ya? Untuk tahun berdirinya dimulai sejak tahun 2014 sampai sekarang sekitar 7 tahun. Kalau untuk sejarah berdiri kerupuk rambak itu sendiri dimulainya seperti apa sih? Sebenarnya usaha turun temurun karena peluang menjalankan usaha kerupuk rambak sangat besar. Dikarenakan daerah Ngadisuko belum terdapat pengusaha kerupuk rambak. Di lain itu juga usaha kerupuk rambak merupakan makanan yang diminati masyarakat dan harganya terjangkau. Dalam kendala proses produksinya itu apa saja ya Bu?
Kendalanya dalam proses produksi seperti kendala saat ini mati listrik. Dalam pencampuran bahan akan berkendala. Lalu dalam keadaan hujan tidak akan bisa menjalankan produksi karena butuh sinar matahari. Kalau untuk karyawannya sendiri ada berapa nih Bu? Karyawannya ada 3. Untuk proses pendistribusiannya itu dengan cara seperti apa Bu? Dan ini untuk tujuannya itu ditempatkan di mana saja? Dalam pendistribusian dengan grosir yang tertujunya ditempatkan di Tulungagung dan di Jakarta. Kalau dalam keadaan pandemi seperti ini, permintaan untuk produksinya bagaimana nih? Apakah mengalami penurunan atau masih stabil? Dalam keadaan pandemi COVID-19 terkendala permintaan yang menurun, tidak seperti keadaan sebelumnya. Dan permintaannya itu berjalan lancar 300 lebih per minggu. Namun dalam keadaan pandemi permintaan hanya mencapai 100 per hari. Walaupun demikian produksi alhamdulillah tetap berjalan meskipun permintaan menurun. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kesimpulan yang saya dapatkan dari praktik pengalaman lapangan kali ini yaitu dengan adanya COVID-19, hal ini menyebabkan pelemahan pada UMKM. Pelemahan UMKM ini didukung dengan adanya pelemahan perekonomian serta adanya pembatasan aktivitas sosial. Dampak yang dirasakan dari adanya pandemi COVID-19 pada usaha kerupuk rambak milik Ibu Istiqomah yaitu adalah penurunan pada permintaan, di mana sebelum adanya COVID-19 permintaan terhadap kerupuk rambak yaitu berjalan pada produksi 3.000 sampai 6.000 kemasan per bulannya. Namun pada saat adanya COVID-19 permintaan turun hanya mencapai 500 sampai 1.000 kemasan per bulannya. Hal ini dipengaruhi dari perubahan pola masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19 dan penurunan pendapatan. Permintaan masyarakat dipengaruhi oleh dua permintaan, yaitu permintaan potensial dan permintaan absolut. Dalam permintaan potensial, masyarakat mampu atau memiliki daya beli namun belum melakukan pembelian. Dan termasuk ke dalam permintaan absolut, yaitu adalah permintaan masyarakat tidak disertai dengan daya beli. Akibatnya, proses produksi pada usaha kerupuk rambak mengalami penurunan atau pelemahan akibat penurunan dari permintaan. Yang awal mulanya proses produksi bisa berjalan 10 kali dalam 1 bulan, kini hanya berjalan 5-6 kali proses produksi tergantung pada permintaan. Diharapkan ke depannya kasus pandemi COVID-19 mampu teratasi dan keadaan perekonomian kembali normal dan aktivitas kembali normal seperti biasanya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Untuk halah. Action. Untuk lebih mengetahui mengenai kerupuk rambak,
Silakan simak video berikut ini. Cut. Boleh di-cut. Wes, Mas. Proses yang kedua yaitu adalah memasak. Dalam pemasakan kerupuk rambak ditempatkan pada loyang-loyang yang kemudian dimasak di bawah di atas. Ya Allah. Nah,